Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Hari ini untuk anak-anakku kelas 11, kita akan belajar mengenai kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah Tuhan. Kompetensi yang pertama adalah mengakui bahwa perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi adalah anugerah Allah. Yang kedua, bersikap kritis dalam menghadapi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Yang ketiga, menilai perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Dan yang keempat, membuat karya yang mengkritisi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Kegiatan pertama adalah kita mulai dari pengamatan dan melakukan studi kasus dari pengalaman dan berbagai sumber belajar lainnya tentang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai anugerah Tuhan. Perhatikan slide berikut ya, kita lihat ini huruf Jawa. Ya, kita mengenalnya ketika kita belajar di tingkat dasar bahkan sampai SMA dan susah sekali menulis huruf-huruf Jawa seperti ini ya. Tetapi memang ini budaya masih diuri-uri selama kita masih hidup di tanah Jawa juga ya, dan apalagi sebagai orang Jawa. Namun dalam perkembangannya menulis seperti ini ataupun menulis dengan menggunakan kertas dan pensil ataupun pen akhirnya sudah berubah ketika teknologi muncul dan berkembang dengan pesat. Muncullah mungkin dari mesin ketik, kemudian sampai dengan mesin ketik elektronik, kemudian komputer biasa ya, kemudian sampai dengan munculnya laptop ya. Nah, kemudian inilah yang bisa kita lihat bahwa kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang kadangkala tetap kita rasakan itu menggeser sedikit dari apa yang menjadi budaya kita ya. Kemudian kita lihat di sini ya, kalau kita hidup di Jawa atau kita nguri-nguri budaya Jawa, salah satunya ada yang namanya wayang kulit ya. Bagi sebagian orang itu masih merupakan hobi atau kesukaan, tapi bagi sebagian orang mungkin sudah sesuatu yang langut atau mungkin membosankan atau mungkin mending untuk tidur ya dan sebagainya. Tapi itulah budaya sampai sekarang sebenarnya masih dilakukan oleh beberapa golongan tertentu dan disukai ya. Bahkan dinanti-nanti dirindukan ketika ada pertunjukan wayang kulit seperti ini ya. Nah, tetapi dalam perkembangan waktu yang sampai sekarang ini sudah berubah eranya bahwa orang-orang mungkin akan lebih suka melihat tayangan-tayangan dari eh, kalau dulu sih televisi ya, tapi sekarang layar dari YouTube ya, seperti itu. Nah, kita perhatikan ini yang menjadi idola kita. Saya nggak tahu persis karena saya sebenarnya nggak pernah nonton juga ya, jadi nggak tahu. Tetapi melalui adanya teknologi yang berkembang, kita bisa melihat budaya dari bangsa lain pun melalui tayangan-tayangan yang bisa kita lihat, bahkan menjadi fenomenal atau menjadi sesuatu yang tren viral bisa kita lihat ya. Ini mungkin semacam artis-artis Korea, demam artis Korea atau drama Korea seperti itu, bahkan sampai tidak bisa melewatkan satu sesi sekalipun ya untuk tidak melihatnya. Nah, ini sebuah contoh bahwa perkembangan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, bahkan sangat mungkin menjadi lintas budaya dan lintas negara ya. Kemudian kita melihat di sini lainnya. Kita masih melihat ada buku tulis dan pena ya. Jadi budaya menulis ya di buku seperti ini sudah tergantikan dengan kecanggihan teknologi melalui
notebook ya atau laptop dan seterusnya ya. Tetapi memang di sini memberi fungsi yang lebih efektif, efisien dan memudahkan dalam setiap pekerjaan kita ya. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya kita rasakan saat ini di era COVID atau pandemi yang ada ya. Jadi mengajar di depan kelas ini sudah berlangsung sejak lama, tetapi di tahun 2020 masuk ini ya, ini sudah tergantikan oleh pembelajaran dengan virtual ya. Jadi teknologi betul-betul sangat dibutuhkan untuk bisa tersampaikannya materi pelajaran dari pihak pendidikan atau sekolah kepada siswa ya. Jadi diperlukan jaringan internet dan kecanggihan teknologi supaya anak-anak siswa bisa sekolah walaupun pada masa yang sekarang. Jadi kita melihat sebenarnya perkembangan teknologi pun menolong kita untuk bisa hidup lebih baik dan mengatasi beberapa problem yang mungkin saja terjadi karena hal-hal tidak terduga. Nah, kemudian kita akan melihat dari sisi Alkitab atau kekristenan mengenai perkembangan teknologi itu apakah benar merupakan anugerah Tuhan. Ayat yang bisa kita baca nanti selama beberapa pertemuan adalah dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, 1 Korintus pasal 10 ayat 23, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Tetapi pada pertemuan hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 saja. Ayat 13 berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ya. Jadi kita sebagai siswa Kristen diibaratkan kita adalah garam dunia. Ya, kita tahu bahwa garam itu memiliki manfaat dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Nanti kalian yang belajar kimia mungkin lebih tahu fungsi atau manfaat dari garam atau kalian bisa searching ya. Tetapi ketika garam itu sudah tidak asin ya atau dia menjadi tawar si garam itu, dia tidak berguna. Kalau tidak berguna di sini sampai dikatakan dibuang dan diinjak orang. Artinya kita sebagai orang Kristen, siswa Kristen, fungsi dan keberadaan kita hendaknya kita itu seperti garam dunia, memberi dampak, rasa ya bagi sesama kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-14 ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi selain kita adalah garam dunia, kita itu adalah terang dunia. Ketika mati listrik, ada satu cahaya sedikit saja itu memberi harapan ya dan memberi sebuah petunjuk bahwa bagaimana kita harus melangkah. Nah, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Kristen, siswa-siswa Kristen, hendaknya kita menjadi terang dunia yang mana cahaya kita bisa dilihat orang lain dan memberi manfaat. Ya, itu yang harus ada bagi kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, coba kalau kalian pas mati lampu ya, nyalain lilin, lilinnya itu taruh di bawah kolong meja atau di atas atau petromak. Dinyalakan kemudian ditaruh di atas atau di bawah kolong meja atau kolong tempat tidur, nggak mungkin kan. Jadi ia harus diletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi. Jadi fungsi dari cahaya atau pelita itu adalah menerangi sekitar kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Ya, ini adalah konklusi jelas sekali dituliskan bahwa kita adalah terang yang harus bercahaya. Artinya apa? Ya, artinya bercahaya terlihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik ya. Sehingga sebenarnya ketika kita melakukan dan bersikap yang baik, ada kemuliaan Bapa di surga yang bisa dilihat juga sebenarnya. Karena ini adalah merupakan kesaksian hidup ya. Jangan sampai kita memiliki perbuatan yang kurang baik sehingga justru tidak menghasilkan sesuatu yang baik atau memuliakan Bapa kita di surga. Ya. Jadi ini ayat 16 yang terakhir tadi dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya kita bisa menjadi berkat ya atau bisa menjadi cahaya bagi orang di sekitar kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, nanti perbuatannya seperti apa di sub pokok bahasan yang lain atau menjadi tugas kalian untuk menjabarkan lebih lanjut ya. Oke. Jadi kesimpulannya sebelum masuk pada tugas adalah kebudayaan dan teknologi ilmu pengetahuan yang berkembang demikian pesat sebenarnya memberi dampak yang bisa saja positif tetapi juga bisa saja negatif yang bisa mengubah sebagian dari perilaku kita. Tetapi sebagai orang Kristen dan sebagai siswa Kristen hendaknya kita tadi berlandaskan firman Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Sekalipun mungkin kebudayaan itu berubah bahkan bisa mempengaruhi kita, tetapi kita masih bisa mengambil sesuatu yang positif dari kebudayaan itu, bahkan kita tetap masih bisa menjadi berkat di tengah lingkungan kita dengan cara menjadi garam dan terang dunia melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, sehingga tujuan utamanya adalah kemuliaan Bapa yang menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, tugasnya ini nanti silakan di-upload di Camilo, yaitu aplikasi yang ada di sekolahan. Ya, tugasnya hanya satu. Bagaimana caramu menjadi garam dan terang dunia dalam menyikapi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mengacu pada Alkitab. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap antusias, dan tetap memberi dampak yang positif bagi sekeliling kalian. Jadilah garam dan terang dunia. Haleluya, amin.